Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah siang ini kita kembali berjumpa di program Klinik Kita. Dan kali ini bersama saya Ida Aisyah yang akan menemani Anda hingga pukul 2 siang nanti. Dan di studio MTA TV saat ini sudah hadir salah seorang narasumber. Beliau adalah Dr. Suroyah Amin, SPKJ. Dan untuk siang ini akan mengangkat tema tentang gangguan depresi. Langsung kita sapa Dr. Suroyah yang sudah hadir di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan biasa. Tetap semangat. Semangat. Ya. Dan sesuai tema yaitu tentang gangguan depresi, tentu saja nanti banyak hal yang bisa kita perbincangkan begitu dokter ya. Dan kita undang para pemirsa yang ingin bertanya silahkan di 02716793000 SMS dan juga WhatsApp di 08112553000. Baik, langsung saja dokter ya tentang gangguan depresi. Sebelumnya bisa dijelaskan terlebih dahulu sebetulnya yang dimaksud dengan depresi itu apa? Iya, terima kasih Mbak Ida. Depresi adalah salah satu dari bagian gangguan kejiwaan yang utamanya mengenai pada suasana perasaan. Jadi suasana perasaan itu adalah suatu kondisi emosional ya, kayak misal sedih, senang, bahagia, marah. Itu adalah bagian dari suasana hati atau mood. Tapi tidak bisa kita balik bahwa setiap gangguan suasana perasaan sama dengan depresi, tidak. Karena gini, karena untuk menjadi assessment sebuah gangguan depresi ada fitur-fitur yang lain. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa dok saya sedih karena nggak lolos SBM. Berarti saya depresi ya dok. Loh, saya bad mood nih dok, efek puspa misalnya. Belum bisa kita katakan bahwa dia ada depresi karena fiturnya masih ada yang lain dan rentang waktunya juga ada batasan waktunya, ada fitur-fiturnya. Tidak bisa bahwa satu gangguan suasana perasaan langsung kita nyatakan depresi. Tapi memang gangguan depresi utamanya pada suasana hati adalah sedih. Tapi tidak bisa sedih sama dengan depresi, tidak bisa. Baik. Seperti itu. Nah, kalau disampaikan ada fitur-fiturnya apa saja ini dan termasuk tadi ada jangka waktunya begitu ya. Nah, seperti apa itu dokter? Oke, jadi fitur dari gangguan depresi itu ada 5 dari 9. Selama rentang waktu 2 minggu. Jadi tidak bisa 2 minggu ini berlangsung terus menerus. Tidak bisa sehari enggak, terus nanti sehari enggak, total 14 tidak. Artinya itu dari 1 sampai 14 hari langsung terus menerus, di mana yang pertama adalah yang jelas suasana hati atau moodnya sedih. Itu core-nya. Core dari depresinya adalah sedih. Kemudian dia ada anhedon. Anhedon itu dia tidak bisa merasakan senang atau tidak memiliki minat senang. Mungkin misalnya dulu punya hobi masak misalnya. Sekarang masak pun sudah tidak bisa merasakan dia senang. Atau mungkin meskipun masih bisa masak ya? Masih bisa masak. Kemudian mungkin dia hobi traveling, sudah pergi pun ya nggak bisa senang. Jadi hambar gitu. Hambar. Jadi sudah tidak bisa merasakan kesenangan dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga itu energi. Energi itu tidak memiliki cukup tenaga yang biasanya dia tuh mampu untuk melakukannya. Misalnya kalau ibu rumah tangga, dia bisa bersihin semua rumah misalnya. Sekarang baru 1 kamar aja sudah capek, sudah lelah. Artinya seperti nggak punya tenaga ngelukro gitu lah istilahnya. Jadi kemampuan energinya sangat menurun. Kemudian yang keempat, dia ada gangguan tidur. Baik itu tidak bisa tidur atau banyak tidur. Jadi ini gangguan tidur. Jadi tidak bisa tidurnya ini berbeda dengan suasana hati yang manik ya. Dia sama-sama tidak tidur, tapi kalau suasana hati yang manik itu tidak mau tidur. Jadi memang kita kalau ada gangguan tidur, sebenarnya ingin tidur, tapi tidak bisa tidur, atau memang tidak mau tidur, karena dia harus kayak kalau orang manik itu punya energi yang lebih ya. Jadi tidur itu seperti tidak perlu, gitu ya. Kemudian selain ada gangguan tidur, dia ada gangguan pada psikomotornya. Jadi kalau nggak berlebih, dia mager. Berlebih ini misalnya
gelisah, bingung, ameh ngapa, tapi perilaku yang tidak bertujuan. Jadi mondar-mandir aja. Kalau yang mager ya karena tadi diantara nyambung dengan yang nggak berenergi tadi, jadi dia seperti tidak mau untuk keluar kemana-mana. Selain itu dia juga ada konsentrasi yang menurun. Konsentrasi menurun ini, jadi kalau misalnya kalau ibu rumah tangga masak gosong misalnya, atau mungkin lupa bumbunya seperti itu. Kalau pelajar gitu ya? ngeblank ya, jadi konsentrasi itu kayak ngeblank gitu. Kalau pelajar ya gurunya ngomong apa nggak nyambung gitu, kayak nggak ada orang gitu. Itu konsentrasinya sangat menurun. Selain itu dia ada perasaan bersalah atau tidak berguna, sehingga kalau terjadi sesuatu kejadian itu saya penyebab dari semua kejadian ini. Jadi merasa menyalahkan diri. Menghakimi diri sendiri juga ya. Menghakimi diri sendiri, menyatakan bahwa dialah yang salah. Gitu. Dan ada rasa tidak berguna. Endingnya karena ada itu, ada ide bunuh diri. Nah ini yang kadang berbahaya. Kalau sudah ada ide bunuh diri dan dilaksanakan, itu walaupun secara waktu belum sampai 2 minggu, sudah bisa kita tegakkan menjadi gangguan depresi. Jadi tidak mutlak buntet 2 minggu enggak. Tapi kalau sudah ada gangguan ide bunuh diri dan dilaksanakan walaupun tidak berhasil, itu sudah kita masukkan ke gangguan depresi. Dan ini yang menyebabkan kematian banyak pada kasus depresi. Ya, baiklah. Ini gamblang sekali untuk penjelasannya ya. Ini bisa disebut juga ini sebagai ciri-ciri depresi gitu ya. Fiturnya. Jadi 5 dari 9. Ini tadi kalau saya catat baru 8 ya dokter ya? Apa lagi ya Mbak? Ini saya catat baru 8. Tapi yang 5 di awal tadi berturut-turut 14 hari begitu ya? Iya. Jadi kan moodnya kan depresi, terus ada penurunan anhedon tadi, penurunan energi, nafsu makan, gangguan tidur, psikomotor. Oh ya, nafsu makan juga ya? Belum itu ya. Baik, nafsu makan. Banyak makan atau tidak mau makan. Oh ya, baik. Kalau untuk secara umum sih kadang memang kita di tengah masyarakat ini ada juga yang mengalami ini, tapi memang nanti segera normal kembali begitu ya. Kadang kan tentang nafsu makan atau gangguan tidurnya ini begitu ya. Nah, yang perlu diwaspadai kalau memang ini tadi berturut-turut selama 14 hari begitu. Nah, kemudian selama ini apa saja sih yang bisa menjadi penyebab dari depresi itu sendiri, dokter? Sebenarnya penyebab secara pasti depresi itu belum jelas. Jadi etiologinya masih banyak teori yang menjadi penyebab depresi. Di antara teori itu adalah genetik. Genetik itu jadi kalau ada orang tua yang ada gangguan pada suasana perasaan, kans anaknya untuk menjadi depresi pun juga agak besar. Oh gitu. Resiko untuk menjadi depresi pun, walaupun tidak pasti, karena cuma kans beresikonya. Kemudian ada faktor biologiknya yang paling banyak itu sambung dengan gangguan hormonal. Jadi kalau misalnya orang DM itu kan terganggunya insulin ya. Tapi kalau pada depresi ini yang terganggu adalah hormon serotonin dan norepinefrin. Di mana serotonin dan norepinefrin itu sangat rendah kadarnya. Sehingga obat-obat yang nantinya digunakan sebagai antidepresan itu biasanya sasarannya ke serotonin, peningkatan serotonin dan norepinefrin. Kemudian selain faktor biologiknya ada faktor psikologisnya. Contohnya ada satu masalah. Jadi faktor stresor yang menjadikan dia bereaksi terhadap stresor tersebut selama rentang waktu sekian, lama-lama menjadi gangguan depresi juga ada. Selain itu yang baru tren itu adalah faktor imunologik. Jadi kayak imunologi. Jadi faktor antiinflamasi, ada peradangan. Cuma ini masih dalam penelitian yang lebih lanjut. Artinya belum terfiksir karena menggunakan obat antiinflamasi kok membaik pada beberapa kasus. Jadi karena masih banyak faktor penyebab itu, kadang dikasih ini belum baik, coba pakai yang ini, mungkin berdasarkan teori yang ini. Jadi kita masih banyak faktor penyebab karena memang etiologi secara pasti belum ada begitu ya. Baik, itu kemudian kalau untuk dari segi usia dan jenis kelamin ini apakah ada kecenderungan ke usia dan jenis kelamin tertentu, dokter? Kalau untuk usia, depresi bisa menyerang anak, remaja, dewasa, sampai lansia. Jadi semua usia bisa terkena. Cuma fiturnya kalau pada anak dan remaja kadang berbeda. Jadi bentuk
mood sedihnya itu adalah kadang berbentuk irritable atau rewel lah kalau anak-anak. Kalau remaja mungkin ya bahasanya bad mood, tapi ada fitur-fitur yang lain tadi. Jadi tidak mutlak persis sama dengan dewasa dan remaja muda. Kemudian kalau untuk usia yang banyak, secara umum, secara dunia itu kisaran di 20 sampai 40 tahun. Oh ya. Tapi kalau di Riskesdas 2018 di Indonesia malah justru usia lansia paling banyak di Indonesia. Jadi lebih dari 75 itu malah lebih tinggi dibanding yang usia tadi. Cuma yang 20-40 itu secara global. Iya. Secara global usianya segitu. Kalau di Indonesia justru lebih dari 75. Jadi lansia. Jadi yang lansia itu malah angka depresinya itu paling tinggi di antara usia-usia yang lain. Di Indonesia saja. Di Indonesia saja. Kalau secara umum global di usia kisaran tadi. Kalau secara jenis kelamin banyak wanita. Karena dimungkinkan yang pertama itu wanita tuh kalau nggak enak dikit aja sudah ingin berobat. Jadi lebih terdiagnosa dari awal. Artinya mungkin datanya tuh kesannya jadi banyak wanitanya karena banyak yang berobat. Kan data berdasarkan pemeriksaan dari dokter ya. Sehingga prianya mungkin juga sama mungkin, tapi karena nggak berobat jadi kesannya jadi ada perbedaan gender. Selain itu wanita itu kan ambang stresornya itu kan rendah ya, cenderung baperan gitulah. Jadi dikit-dikit dirasakan gitu ya. Jadi cenderung memang wanita itu depresinya lebih banyak. Kemudian dan wanita itu juga ada gangguan hormonal juga ya, moments itu juga ada penurunan habis melahirkan, kemudian menopause. Nah, jadi kan ada kayak PMS itu juga termasuk premenstrual disorder, dysphoric disorder. Jadi, tapi tidak sampai ke tingkat depresi. Artinya memang banyak faktor yang menjadikan wanita itu memang tampaknya lebih mudah terjadi gangguan afektif. Tetapi kalau untuk terjadi bunuh diri pada gangguan depresi, banyak prianya yang berhasil bunuh diri. Kalau idenya banyak wanita. Tapi kalau pria sampai depresi dan ada ide bunuh diri cenderung lebih attempt atau lebih terlaksana dibanding wanita. Karena pria kalau melaksanakan sesuatu kan terencana dengan baik ya. Jadi memang jadi. Tapi kalau wanita itu masih maju mundur. Jadi memang kebetulan saya itu ada pasien tapi remaja. Tangannya itu sudah banyak goresan. Jadi dia tuh kalau tidak nyaman langsung ambil silet. Di tangannya sih udah banyak goresan-goresan gitu. Putri. Remaja putri. Jadi tapi kalau memang remaja itu biasanya bukan depresi murni, kan kita ada depresi mayor, ada depresi bipolar. Itu rata-rata kalau remaja biasanya bipolar. Jadi biasanya nanti beda di penata laksanaannya. Seperti itu. Baik. Nah, kemudian kita masuk ke ini dokter, dampaknya ya langsung ya ke dampak dari depresi ini, baik dampak paling ringan sampai yang terberat, ini seperti apa? Baik, kalau untuk dampak dari depresi karena berdasarkan fitur-fitur tadi, misalnya fitur yang energi, nggak punya tenaga, jadi performnya jelas menurun. Baik itu perform sebagai dirinya sebagai individu ibu rumah tangga, jadi nggak bisa bersih rumah secara menyeluruh, kurang bisa ngomong, kurang bisa masak, masih bisa kalau yang ringan, masih bisa melaksanakan tugasnya sebagai dirinya. Kalau pelajar ya nggak mau karena belajar. Konsentrasinya juga ada gangguan kan, jadi secara belajarnya menurun, prestasi menurun, seperti itu. Sehingga untuk dampak yang ringan memang perform dirinya terganggu. Perform sosialnya juga terganggu karena dia mager, nggak mau ketemu orang, jadi sosialnya juga dia tidak mau. Tidak mau untuk keluar rumah karena juga energi juga, sehingga perform sosial terganggu. Kalau sampai berat, benar-benar mager banget, benar-benar nggak mau makan, perawatan diri pun terganggu, sehingga dia sudah tidak memberikan diri terkait dengan kebersihan diri, terkait dengan kebutuhan diri dan lingkungannya. Jadi sudah, kalau punya anak sudah nggak mikir anaknya, punya suami udah nggak bisa ngurus suami. Artinya kalau sudah sampai tingkat dampak yang berat, kalau yang masih ringan masih bisa, tapi menurun secara performnya. Itu dampaknya. Baik, kemudian untuk menghindari agar kita tidak depresi, seperti apa ini, dokter? Kebetulan kan kita kalau warga ngaji, itu kan minimal itu ngaji di cabang dan ngaji ahad pagi. Di situ jelas ada interaksi sosial. Nah, itu faktor protektif. Faktor protektif untuk terjadinya gangguan depresi. Kemudian dan
keluar rumah. Ya. Artinya ada aktivitas motorik yang dilakukan. Itu juga dapat membantu fungsi serotonинnya naik. Selain itu dia juga olahraga yang rutin ya. Oh, ya. Bukan aktivitas. Kalau nyapu itu aktivitas, olahraga itu ya jogging misalnya, sepedaan, berenang atau apa, artinya secara terukur ritmis itu bisa membantu untuk meningkatkan serotonin tadi. Kemudian juga ada paparan dari vitamin D matahari. Jadi jalan-jalan di pagi hari kita bisa dapat vitamin D, bisa dapat olahraganya seperti itu. Jadi itu juga dapat membantu untuk mencegah jadi gangguan depresi. Selain itu kan kita juga sudah sering diajarkan Al-Ustaz terkait berpikir positif. Nah itu juga bisa mempertahankan mental kita untuk tough atau survive dalam sebuah stressor diantaranya. Baik, itu ya diantaranya. Dan insya Allah untuk semua ini tadi sebetulnya bisa dikatakan mudah begitu ya, dilaksanakan mudah ya untuk mengaji, untuk datang ke Ahad pagi, interaksi sosial. Nah mungkin untuk orang-orang yang bisa dikatakan dia pendiam, tidak mudah mengungkapkan perasaan ke orang lain, ini mungkin bisa jadi penghambat tersendiri nih dokter. Dia berisiko untuk mudah terjadi gangguan depresi. Sehingga harapan kita kalau memang tidak dapat interaksi sosial, minimal ketidaknyamanan diri itu dikeluarkan melalui kertas misalnya, menulis, atau dengan chat, atau dengan paling ngomong sendiri sebenarnya kurang bagus ya. Artinya paling tidak kita punya soulmate lah atau sahabat yang benar ya, sahabat yang benar dan solutif. Kita jangan membuat sahabat yang malah toksik ya. Toksik nanti malah jadi lebih lagi ya. Kalau yang benar ya, kalau yang cewek ya dengan cewek atau dengan orang yang bisa kita ajak memberikan solusi yang kita percaya ya. Okay. Jadi mungkin ini ya, karena misal kita sudah percaya ke orang lain, maka kita tidak perlu khawatir masalah kita jadi tersebar gitu ya. Jadi orang yang benar. Karena kadang memang itu jadi kekhawatiran tersendiri ya, nanti saya cerita ke si A malah jadi kita pilih-pilih orang. Iya baik. Nah kemudian dokter, misalnya kita sudah sadar gitu, diri kita sudah sadar kita mengalami gangguan depresi, yang langkah pertama yang bisa kita lakukan apa nih? Kalau aware-nya sudah dapat, saya ada masalah. Gitu ya. Sadar ya dia. Sadar. Artinya kesadaran itu sudah sampai tingkat apa? Artinya gini, kita sudah sampai di tingkat perform yang sampai mana? Kalau sudah sangat berat, biasanya itu yang datang tuh nggak sendirian, sudah sama keluarga. Jadi kalau datang sudah dungkluk, sudah tidak mengungkapkan, nanti ngomong keluarganya baru kita konfirmasi. Itu sudah berat, sebaiknya ke psikiater karena sudah berat. Tapi kalau masih bisa performnya masih bagus, ya turun lah. Tidak sampai bagus, tidak sampai bisa ke konseling, ke psikolog misalnya, atau mungkin ya tadi teman yang solutif tadi misalnya, paling tidak mungkin ada solusi dari permasalahan yang dihadapi. Tapi kalau memang akhirnya tidak menemukan solusinya dan tidak ada perbaikan, karena depresi kalau lama tidak terobati itu akan ada efeknya. Karena gini, pada gangguan depresi dia ada magernya tadi, ada tidak mau berpikir istilahnya, ada bagian otak itu yang nantinya dia kayak mengkerut kecil gitu. Jadi nantinya untuk balik ke tingkat optimal pun rada ngedrop istilahnya gitu. Jadi tapi masih bisa untuk normal. Selama itu masih bisa dirangsang-rangsang gitu, insya Allah masih bisa untuk kembali. Tapi kalau sudah sekian lama, saya mungkin bulan tahun, mungkin agak sulit untuk kembali seperti saat sebelum sakit. Sehingga kalau memang sudah ada gangguan depresi yang kiranya tidak segera teratasi, sebaiknya segera ke psikiater atau psikolog. Kalau sudah berat, sebaiknya ke psikiater karena kita kadang memerlukan obatnya. Gitu. Iya. Jadi memang ibaratnya seperti penyakit fisik yang lain, kalau misalnya masih belum parah kan lebih mudah menyembuhkan begitu ya. Seperti itu. Dan ini tadi juga berarti kalau masih tahap dikatakan ringan itu ke psikolog, kemudian kalau udah berat ke psikiatri begitu ya, atau psikolog atau psikiater. Tapi kalau sudah berat sebaiknya psikiater karena biasanya memerlukan pengobatan. Oh begitu. Beda lagi nih ya untuk psikolog, psikiatri dan psikiater. Psikiater, psikolog atau psikiater. Psikiatri itu ilmunya. Oh gitu, baik. Dan ini yang membedakan
untuk yang memberikan obat ini dari Psikiater. psikiater ya. Oh begitu ya, bedanya seperti itu. Kalaupun ringan ke psikiater juga ada, karena tidak setiap depresi pasti kasih obat, tidak. Kita asesmennya tetap dari masih cukup dengan kita berikan terapi, non farmakoterapi ada juga gitu. Tidak ya. harus obat. Baik. Semakin menarik, namun kita harus jeda dulu sinak dokter ya. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan jeda dulu. Tetap bersama kami di program klinik kita. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Ya, baik pemirsa, kembali di program klinik kita masih bersama Dr. Suroyah Amin, SPKJ. Kita berbincang tentang tema gangguan depresi dan tentu saja kita masih buka kesempatan ya untuk pemirsa yang ingin bertanya di 02716793000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553000. Baik, ini dokter ya, kita lanjutkan lagi untuk tadi beberapa hal. Terakhir tadi ini ya, jika memang sudah berat, ini kita bisa atau seseorang itu bisa langsung mendatangi psikolog atau psikiater begitu ya. Nah kemudian ketika datang ke sana itu biasanya diapakan sih dokter? Oke. Jadi kalau ada pasien datang itu dari saat masuk pol itu sudah tampak biasanya. Pasien untuk gangguan depresi itu biasanya dia sudah mulai menunduk, sudah tidak berani melihat depan gitu ya. Kemudian itu kalau yang udah berat. Kalau yang masih ringan itu wajahnya itu ada sesuatu yang apa ya, beban, jadi kayak nggak lepas gitu ya. Jadi mungkin dia di sini tapi pikirannya di tempat ya, jadi dari jalannya kita sudah mulai mengarah, ini pasien mau ke arah mana gitu. Kemudian begitu pasien duduk, kita tanyakan keluhannya. Keluhannya yang paling sering adalah gangguan tidur. Oke. Kemudian kita tarik gangguan tidurnya bagaimana, sudah berapa lama, ingin tidur tapi nggak bisa tidur, atau tidak mau tidur, atau mungkin gangguan tidurnya bentuknya, karena tidur itu setiap orang kan beda-beda ya Mbak. Jadi ada yang cukup 4 jam, ada yang harus 7 jam. Gitu. Jadi kita lihat dulu sebelum sakit tidurnya bagaimana. Jadi kita untuk menyatakan bahwa dia ada gangguan tidur itu kita pastikan sebelumnya. Merasa tidur bangun nyaman itu kalau berapa lama dan seperti apa kualitasnya. Jadi dari gangguan tidur aja kita sudah explore. Kemudian ada tambahan lagi enggak? Misalnya makan, bagaimana dengan makannya? Bagaimana dengan performnya gitu. Pertanyaannya dari 1 itu kita lebarkan sehingga kita nantinya bisa tegak, dan sudah berapa lama? Pernahkah seperti ini sebelumnya? Karena kalau episode depresi berulang, biasanya kita perlu ada tambahan obat lain selain antidepresan, karena kalau untuk gangguan depresi itu biasanya sekali saja gitu. Tapi kalau pernah sebelumnya dan harus pengobatan, biasanya untuk depresi yang selanjutnya akan lebih lama pengobatannya, sehingga saat dari awal sudah kita sampaikan, oke, target dari ini adalah kita mencapai tingkat optimal dulu, keluhan-keluhan menurun sehingga bisa produktif lagi. Targetnya tetap sama, kita harapannya beliau bisa perform sesuai produktivitasnya beliau, mau sebagai ibu rumah tangga, mau sebagai pelajar, mau sebagai apapun. Kemudian dari situ kita rencanakan, oh ini cukup dengan obat saja, atau oh sepertinya perlu ada semacam psikoterapi istilahnya ya. Contohnya, dia punya keyakinan, dok saya itu penyebab semua kesalahan ini. Jadi ada ada pola pikir yang salah dan diyakini. Nah itu nanti akan sulit kalau tidak kita bantu dengan psikoterapi. Itu contohnya seperti apa dokter? Contoh gini. Menurut penjenengan, kalau memang itu yang salah, pernah nggak Budi atau siapa itu pernah melakukan yang sama nggak misalnya? Jadi kita mendispute-nya dengan nantinya dia yang menjawab juga. Tapi itu tidak bisa di awal. Artinya kita awal itu tetap obat dulu. Kalau dia sudah mulai bisa berpikir, baru kita nanti dispute dengan pola pikir yang salah tadi. Setelah nanti itu bisa, agar harapannya dia nanti bisa menjawab pertanyaan
dia sendiri dari jawaban dia sendiri. Karena kalau pertanyaan dia kita yang jawab itu tidak berlangsung lama. Biasanya ya saat itu nanti ada pertanyaan dia kan nggak bisa jawab lagi, akan ada gangguan depresi lanjutan lagi seperti itu. Jadi assessment, kemudian rencana terapi kira-kira akan berapa lama, dan harapannya nanti kalau kontrol kita harus assess sudah sampai tingkat apa, progresnya, ada efek samping enggak. Jadi ada reassess dari progresnya. Nah kemudian kan ada juga misalnya pasien itu yang sebetulnya dia nggak mau berobat gitu ya, kemudian karena dipaksa oleh keluarganya. Nah seperti itu apakah memang dia juga mudah untuk nantinya menceritakan sebetulnya masalahnya itu apa begitu kan? Kadang mungkin dia tertutup, sengaja menutupi hal itu. Kalau untuk awalan, kalau dia belum bisa ngomong, biasanya memang kita pakai alo ya namanya. Kan ada anamnesis itu auto anamnesis, ada alo anamnesis. Alo anamnesis itu dari keluarganya. Jadi paling tidak kita dapat fitur-fitur tadi. Gambaran dari keluarga. Backgroundnya apa kita belum dapat, ya oke lah nanti bisa disambil jalan, yang penting kita fiturnya dapat. Dia belum bisa kita ajak ngomong, ya nggak mungkin dong terus nggak akan dia kita apa-apakan gitu kan ya. Dan yang paling penting kita tidak boleh melupakan pernah nggak mencoba untuk mengambil sesuatu yang ingin dilakukan untuk mengakhiri. Nah kalau sudah ada keinginan seperti itu dan tidak kita dapatkan dari si pasien, sebaiknya merawat inap. Indikasi rawat inapnya dalam rangka untuk monitor, jangan sampai coba-coba lagi ya. Terlaksana apa yang dilaksanakan, apa yang diidupkan dan dipikirkan itu. Tapi kalau tidak pernah ditemukan hal yang mengarah ke sana, jadi ya mungkin masih bisa rawat jalan. Kita evaluasinya 1 minggu biasanya. 1 minggu tampak dia sudah bisa ngomong, baru kita explore masuk mengapanya itu. Apalagi kalau dia kendalanya kalau ada masalahnya di keluarga, termasuk yang antar, biasanya kita pisahkan nanti. Oke, apakah tidak nyaman karena ada keluarga ini? Biasanya baik ibu minta tolong keluar dulu, nanti kita berdua dengan pasiennya biar dia bisa lepas untuk bercerita. Seperti itu. Betul juga, kalau memang penyebabnya dari keluarga, komunikasi keluarga yang kurang baik. Bisa jadi memang orang-orang terdekat ini yang jadi penyebab. Nah, berarti ini sebetulnya seberapa penting atau seberapa besar pengaruh dukungan keluarga terhadap ini tadi pasien ini untuk sembuh begitu? Keluarga atau mungkin juga orang-orang di sekitarnya ya? Jadi memang support dari keluarga itu sangat besar pengaruhnya untuk perkembangan dan perbaikannya. Jadi begitu pasien kita nyatakan ada masalah di kejiwaannya, apapun itu, masuk dalam hal ini ada depresi ya. Kalau memang terkendala pada komunikasi, kita sampaikan bahwa mungkin antara komunikasi ibu dan anak, bapak dan anak adalah modelnya seperti ini, sehingga kita bisa memperbaiki core dari si permasalahan ini. Kalau itu adalah suatu permasalahan yang di luar, karena mungkin gagal dalam usaha atau gagal yang lain, support dari keluarga, mendampingi dan mengajak ngobrol. Jangan sampai enggak usah dia apa-apakan, kasihan dia lagi sakit. Dengan mendiamkan pasien dan tidak mengapa-apakan pasien itu bukan suatu pengobatan, itu malah memperburuk penyakitnya. Sehingga usahakan dia tetap melakukan aktivitas sampai semampunya. Mungkin dia masih belum bisa mampu untuk membersihkan rumah, ya sudah meja dulu deh. Artinya ada kegiatan motorik yang dilakukan dan juga kegiatan pikiran yang dilakukan, sehingga tidak gabut lah istilahnya gitu. Karena itu nanti memperburuk. Dan kalau memang sudah harus kontrol, ya kontrol dalam rangka reassess tadi. Obat juga kita ingatkan untuk diminum. Karena kadang minum obat pun tidak mau seperti itu. Kalau dari pengalaman dokter begitu, untuk misalnya saya tertarik juga dengan ini ya tadi di lingkup keluarga, mungkin untuk anak-anak dan remaja yang mungkin bisa menjadi pemicu dia juga depresi, itu apa dokter? Jadi ada kasus ya anak udah lulus, sudah kerja. Dia kebetulan anak tunggal, keluarganya tuh harapannya dia tuh menjadi seorang ya pejabat, kalaupun pegawai PNS ya kepala gitulah gitu. Kebetulan tidak gitu. Sebenarnya dia sudah keterima PNS juga walaupun di bagian staff gitu ya. Jadi karena saya tidak nyaman dengan posisi yang disampaikan keluarga, jadi posisi orang tua itu seperti menunjuk, seperti
kowe kudune ngene iki dadi wong kudune sing jenenge wong ngene-ngene iki gitu. Nah, anaknya itu tidak sanggup. Akhirnya orang tua mendampingi si ibunya itu. Barulah orang tua tuh tahu bahwa mungkin kurang pas dalam menyampaikan informasi yang diinginkan. Jadi ada miss-nya komunikasi di sini. Sehingga begitu dapat cara komunikasi antara orang tua dan anak, alhamdulillah membaik sih kondisi si pasiennya itu. Jadi support keluarga itu memang sangat kita perlukan. Baik, kita coba terima penelpon terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, dengan ibu siapa di mana? Ini dari Ibu Jasmine di Gemolong, Mbak. Silakan pertanyaannya ke Dokter Suroya. Iya, Dok, saya mau tanya, apakah ciri-ciri depresi itu kalau teriak-teriak sendiri, terus kadang diam, terus teriak-teriak sendiri itu apa termasuk depresi ya, Dok ya? Usia berapa, Bu? Usianya Ibu? Usia yang berteriak-teriak itu berapa? Saya usia 32 tahun, Dok. Oh, berarti Ibu 32 sendiri tahun. ya? Ibu sendiri yang tadi berteriak-teriak ya? Iya, kadang-kadang gitu, Mbak. Gitu ya. Iya. Ada pertanyaan lagi, Dokter? Sebentar, udah. Baik. Begitu saja Ibu Jasmine? Sementara itu dulu ya, Mbak ya. Baik. Ya, terima kasih. Ya, Oke, silakan Dokter. Terima kasih Bu Jasmine. Kalau tadi fitur dari depresi, diam saja termasuk salah satu. Salah satu fiturnya adalah energinya tadi, tidak mau gerak tadi ya. Kalau fitur terkait teriak-teriak, itu bisa dari psikomotor yang meningkat. Oh iya, iya. Itu. Tapi fitur yang lain bagaimana? Artinya apa namanya? Tadi kan Kita perlu ada fitur 9 yang hal lain, tadi ya. Jadi kita belum bisa menyatakan pasti. Perlu ada assessment tambahan terkait keluhan yang lain, ada enggak, sudah berapa lama, dan pada tempat tertentu atau mungkin suasana tertentu atau waktu tertentu, karena itu juga pengaruh. Jadi kalau depresi itu berlangsungnya mau di rumah, mau di mana aja sama. Tapi kalau situasional, nah itu berarti mungkin ada sesuatu yang mencetuskan untuk melakukan suatu teriakan. Itu kadang ancaman ya, bentuk dari ancaman, sehingga kalau yang tidak ada apa-apa kok teriak dan sifatnya tiba-tiba mungkin ya perlu di assessment ke dokter saraf, mungkin adakah sesuatu di otaknya gitu. Jadi kalau yang bentuknya tiba-tiba itu kita perlu evaluasi di sarafnya. Tapi kalau hanya teriak, diam, ada tambahan yang lain enggak, kita perlu assessment tambahan yang lain. Dan itu tidak bisa saat ini saja gitu. Perlu ada kesana. Mungkin ada saran ke Bu Jasmine tadi, Dokter, bagaimana? Kalau untuk Bu Jasmine tadi, kita tidak bisa hanya berdasarkan keluhan yang dua saja ya Bu ya. Jadi coba diperiksakan ke psikiater Gemolong, itu ada RSUD Gemolong, atau ke dokter saraf untuk menindaklanjuti adakah sesuatu bagian tubuh kita yang bermasalah, ataukah ada sesuatu perasaan suasana kita yang bermasalah, sehingga biar segera dapat ketemu assessment diagnosanya, sehingga ketemu penata laksanaan selanjutnya. Baik, itu tadi jawaban untuk Ibu Jasmine ya yang ada di Gemolong. Kemudian Dokter, kalau misalnya kita pernah mendengar ya atau mengetahui berita ada seseorang itu yang dia merasa bisa melihat makhluk halus gitu ya, atau ketika dia sendiri dia bercakap-cakap dengan seseorang padahal nggak ada siapa-siapa, ini apa itu Dokter, termasuk apa? Jadi kalau sesuatu yang orang umum atau normal itu nggak lihat atau nggak dengar, biasanya itu adalah sebuah halusinasi. Halusinasi itu kalau visual saja, kan tadi melihat ya, dimungkinkan ada sesuatu di otaknya. Dalam bentuk terkadang adalah sebuah epilepsi yang bukan bentuk epilepsi kelojotan. Jadi epilepsi yang bentuk emosional. Termasuk tadi misalnya tiba-tiba teriak, tiba-tiba diam. Jadi kayak saat itu dia tidak sadar gitu loh. Saat tiba-tiba tadi. Sehingga
mungkin itu daerah lobus temporal itu kalau di epilepsi daerah situ bentuk fitur-fiturnya kayak gitu. Jadi bukan yang kalau kelojotan itu kan daerah frontal motorik ya, tapi kalau yang lobus temporal itu biasanya bentuk-bentuk yang bentuknya teriak apa seperti itu, dimungkinkan dari sana. Ya, baik. Meskipun ini ya dokter, ada juga yang misalnya dia merasa bisa melihat makhluk halus itu tadi, kemudian dia menganggap itu suatu anugerah dan bahkan dia kemudian apa ya, kayak itu jadi bagian dari apa, kayak jadi dapat penghasilan seperti itu. Ini berarti kalau udah sampai tingkat keyakinan bahwa saya orang yang pintar, saya sudah sampai tingkat paham, jatuhnya ke schizofren itu Mbak. Oh gitu malah. Iya, jatuhnya ke schizofren. Jadi beda lagi dengan jadi jenis gangguan jiwa yang mana itu daerah organ otaknya itu hormonnya ada masalah. Kalau schizofren itu dominannya adalah dopamin. Kalau yang depresi tadi kan serotonin. Kalau yang ini ada gangguan pada dopaminnya. Sehingga sampai yakin bahwa pernah saya dapat apa itu? Imam Mahdi. Nah, jadi dia punya kemampuan untuk mengobati. Iya. Ya, itu udah jatuhnya ke schizofren. Kalau cuma kemampuan melihat, saya bisa melihat ya sudah itu. Tapi kalau diyakini dengan kemampuan itu saya mampu untuk mengobati kalian semua, itu sudah masuk ke schizofren. Dimungkinkan itu selain fitur yang lain ya. Jadi artinya belum pasti juga adalah schizofren, tapi mungkin. Gitu. Jadi fitur-fitur yang lain nanti kapan-kapan lagi schizofren kita bahasanya ya. Menarik ya dokter ya. Semakin melebar dan memang di sekitar kita banyak yang seperti itu, mengaku bisa ini, bisa itu, begitu ya. Baik. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Gunawan, ini dokter, penyakit kejiwaan apakah bisa menurun ke anak cucu ini dokter? Beberapa kasus gangguan jiwa itu ada yang faktor genetik, termasuk depresi. Depresi ini adalah genetik, artinya nek genetik itu membawa, ini belum pasti muncul. Jadi bisa menurun ke anak cucunya dari jalurnya, karena itu bisa terlikat pada hormon X gen X-nya itu, sehingga ada resiko akan terjadi, tapi tidak pasti terjadi. Baik, tidak pasti terjadi ya, meskipun tapi ada resiko. Ada resiko begitu. Baik, dokter, ini tidak terasa waktunya ya, sudah semakin mepet begitu. Sebagai mungkin pertanyaan terakhir dan juga mungkin hal yang perlu digarisbawahi dokter. Nah, kita sebagai seorang muslim begitu ya. Nah, bagaimana sih agar seorang muslim itu bisa terhindar dan juga misalnya dia sudah terlanjur mengalami gangguan depresi, ini bisa sembuh? Bagaimana itu dokter? Baik, depresi pada orang muslim yang harapannya seperti yang selalu Ustadz sampaikan, setiap sakit itu ada obatnya. Dan sang penyembuh itu adalah Allah. Dan kalau depresi itu faktornya dari psikologis, setiap masalah itu pasti ada solusinya. Dan sang pemberi solusi itu adalah Allah. Artinya bagaimana pendekatan kita kepada Allah agar dimudahkan untuk mendapatkan kesembuhan, dimudahkan untuk mendapatkan solusi. Dan untuk depresi, kalau depresinya mayor itu masih bisa sembuh. Tapi kalau depresinya bipolar itu terkontrol. Itu maaf, bedanya apa tadi dokter? Jadi gini, kalau depresi mayor itu tidak ada fitur yang lain, murni depresi yang tadi 5-9. Tapi kalau depresinya bipolar, dia ada episode manik atau hipomanik di episode sebelumnya, atau sebelumnya ada riwayat depresi sebelumnya. Jadi kayak depresi yang berulang. Depresi berulang itu biasanya adalah bipolar. Nah, kalau sudah ada bipolar, statusnya terkontrol, tidak sembuh. Jadi seperti kalau orang sakit gula, sakit darah tinggi, kadang memang harus terkontrol dengan obat jika tidak bisa dilakukan modifikasi pola hidup. Nah, kalau untuk bipolar ini, terkontrolnya ini dalam rangka, kan biasanya moodnya swing ya, naik turun. Kalaupun naik, tidak sampai naik banget, kalau kontrol tidak turun banget, sehingga fungsi dari obatnya itu kontrol itu. Pernah ada yang mencoba tidak menggunakan obat untuk kontrolnya itu. Begitu ada stresor kecil pun muncul. Jadi fungsi dari maintenance itu nek kesenggol ki ora
banter, ya, nggak parah gitu ya. Ya, jadi bagi seorang muslim jika memang terdiagnosa itu karena juga ada faktor biologisnya, ya kita punya keyakinan bahwa ada asyifa, ada itu Allah dan ada rahmat untuk menyelesaikan solusi-solusi dari kita seperti itu. Baik, wah, menyejukkan sekali ya kalau kita ingat seperti itu ya dokter ya. Jadi kembalikan semuanya ke Allah begitu ya. Kita minta kesembuhan juga kepada Allah. Baik, terima kasih sekali Dokter Suraya untuk ilmu yang sangat berharga siang hari ini, membuka wawasan kita semua juga tentang seperti apa sih depresi dan bagaimana kita menghadapinya, dan tentu saja kita berharap kita tidak mengalami ya gangguan depresi ini. Baik, selamat melanjutkan aktivitas kembali dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita di program klinik kita. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Insya Allah kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.